Besem Ahab Ve Aben Veruak Akodes Ha Elohim Ehad. Amen. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amen. Selamat pagi, Boger Top. Salam sejahtera bagi kamu semua. Ayalanu Boger Nifla. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terindah bagi kita. Dan pagi ini saya akan membahas makna pelaksanaan ibadah Rabu Abu yang merupakan warisan gereja mula-mula dan yang juga merupakan pewarisan dari tradisi umat Perjanjian Lama. Penjelasan ini adalah catatan yang saya kutip dari website PGI, dan semoga hal ini semakin membuat kita mengerti pesan-pesan Alkitab untuk kita lakukan dalam konteks bergereja sekarang ini. Saudara-saudaraku, realitanya bahwa memang belum semua gereja-gereja Protestan dan denominasi-denominasi gereja serta aliran-aliran gereja-gereja lainnya di luar aliran gereja arus utama atau mainstream yang melaksanakan kebaktian atau misa atau ibadah Rabu Abu. Karena itu pertanyaan penting yang butuh jawaban ialah, apa sebenarnya Rabu Abu itu? Saudaraku, ibadah Rabu Abu sebenarnya sudah menjadi bagian dari liturgi gerejawi. Dalam liturgi gerejawi itu, Rabu Abu mengawali dimulainya masa Prapaskah, di mana umat mengkonfirmasikan pertobatannya. Penggunaan abu dalam liturgi berasal dari zaman Perjanjian Lama. Abu melambangkan perkabungan, ketidakabadian, dan penyesalan atau pertobatan. Sebagai contoh, dalam kitab Ester, Mordekai mengenakan kain kabung dan abu ketika ia mendengar perintah Raja Ahasveros dari Persia untuk membunuh semua orang Yahudi dalam kerajaan Persia. Ester pasal 4 ayat 1. Ayub menyatakan sesalnya dengan duduk di dalam debu dan abu. Ayub pasal 42 ayat 6. Dalam nubuatannya tentang penawanan Yerusalem ke Babel, Daniel menulis seperti ini. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Daniel pasal 9 ayat 3. Dalam abad kelima sebelum Masehi, sesudah Yunus menyerukan agar orang berbalik kepada Tuhan dan bertobat, kota Nineve memaklumkan puasa dan mengenakan kain kabung, dan raja menyelubungi diri dengan kain kabung lalu duduk di atas abu. Yunus pasal 3 ayat 5-6. Nah, contoh-contoh dari Perjanjian Lama ini merupakan bukti atas praktek penggunaan abu dan pengertian umum akan makna yang dilambangkannya. Yesus sendiri juga menyinggung soal penggunaan abu kepada kota-kota yang menolak untuk bertobat dari dosa-dosa mereka, meskipun mereka telah menyaksikan mujizat-mujizat dan mendengar kabar gembira. Kristus berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung." Matius pasal 11 ayat 21. Gereja perdana mewariskan penggunaan abu untuk alasan simbolik yang sama. Dalam bukunya De Poenitentia, Tertullianus menulis bahwa pendosa yang bertobat haruslah hidup tanpa bersenang-senang dengan mengenakan kain kabung dan abu. Eusebius, sejarawan gereja perdana yang sangat terkenal itu, menceritakan dalam bukunya Sejarah Gereja bagaimana seorang murtad bernama Natalis datang kepada Paus Sepirinus dengan mengenakan kain kabung dan abu untuk memohon pengampunan.
Juga dalam masa yang sama, bagi mereka yang diwajibkan untuk menyatakan tobat di hadapan umum, imam akan mengenakan abu ke kepala mereka setelah pengakuannya. Dalam abad pertengahan, setidak-tidaknya abad ke-8 Masehi, mereka yang menghadapi ajal dibaringkan di tanah di atas kain kabung dan diperciki abu. Imam akan memberkati orang yang menjelang ajal tersebut dengan air suci sambil mengatakan, "Ingat, engkau berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu." Setelah memercikkan air suci, imam bertanya, "Puaskah engkau dengan kain kabung dan abu sebagai pernyataan tobatmu di hadapan Tuhan pada hari penghakiman?" Yang mana pertanyaan ini kemudian dijawab oleh orang tersebut dengan berkata, "Saya puas." Nah, contoh-contoh ini tampak jelas bahwa makna abu sebagai lambang dari perkabungan, lambang dari ketidakabadian, dan lambang dari pertobatan. Akhirnya, abu dipergunakan untuk menandai permulaan masa Prapaskah, yaitu masa persiapan selama 40 hari, tidak termasuk hari Minggu Transfigurasi, dalam rangka menyambut Paskah. Ritual perayaan Rabu Abu ditemukan dalam edisi awal Gregorian Sacramentary yang diterbitkan sekitar abad ke-8. Sekitar tahun 1000, seorang imam Anglo-Saxon bernama Aelfric menyampaikan khotbahnya. Kita membaca dalam kitab-kitab, baik dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bahwa mereka yang menyesali dosa-dosanya menaburi diri dengan abu serta membalut tubuh mereka dengan kain kabung. Sekarang, mari kita melakukannya pada awal masa Prapaskah. Kita menaburkan sedikit abu di kepala kita sebagai tanda bahwa kita wajib menyesali dosa-dosa kita, terutama selama kita menikmati masa Prapaskah. Setidak-tidaknya saudaraku, sejak abad pertengahan, gereja telah mempergunakan abu untuk menandai permulaan masa tobat Prapaskah, di mana kita diingatkan akan ketidakabadian kita dan diajak untuk menyesali dosa-dosa kita. Dalam liturgi kita sekarang, perayaan Rabu Abu, kita mempergunakan abu yang berasal dari daun-daun palma atau palem, khusus saudara-saudara kita umat Katolik, dan kebanyakan dari gereja Protestan mempergunakan abu dari tanah yang dibakar. Kemudian, abu ini dioleskan pada dai umat beriman dengan membuat tanda salib dan berkata, "Ingat, engkau berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu," atau bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sementara kita memasuki masa Prapaskah yang kudus ini, guna menyambut Paskah, patutlah kita ingat akan makna abu yang telah kita terima. Kita menyesali dosa dan melakukan silih bagi dosa-dosa kita. Kita mengarahkan hati kita kepada Kristus yang sengsara, mati, dan bangkit demi keselamatan kita. Kita memperbaharui janji-janji yang kita ucapkan, yaitu ketika kita masih hidup dalam cara hidup kita yang lama, dan kita mau bangkit kembali dalam hidup kita yang baru bersama dengan Kristus. Dan yang terakhir, kita menyadari bahwa kerajaan dunia ini akan segera berlalu. Karena itu kita berjuang untuk hidup dalam kerajaan Allah dan merindukan kepenuhannya di sorga kelak. Pada intinya, kita mati bagi diri kita sendiri dan bangkit kembali dalam hidup yang baru bersama dengan Kristus. Selamat merayakan Rabu Abu dan selamat memaknai minggu-minggu Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati.